Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, kelas 5 Ammar bin Yasir dan kelas Sa'id. Teman-teman, di sini Bunda akan menjelaskan sedikit ya mengenai masih di pembelajaran tema 2 dan langsung aja kita masuk ke halaman 83. Teman-teman bisa dilihat di sana di halaman 83 ini ada teks mengenai yaitu jenis usaha ekonomi. Nah, jenis usaha ekonomi yang dibahas ini adalah jenis usaha ekonomi yang dapat dikelola sendiri. Nah, teman-teman boleh disimak penjelasannya dan boleh juga sambil melihat buku temanya supaya ada sumbernya juga dari buku tema yang teman-teman pegang. Nah, di sini ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, di mana jenis usaha ekonomi ini yang memang biasa kita lakukan sehari-hari sebagai mata pencaharian gitu ya. Banyak ya, mungkin di daerah teman-teman juga ada yang sebagai pedagang, ada juga yang profesinya sebagai kantoran, karyawan. Kemudian ada juga yang profesi-profesi lainnya. Nah, yang pasti itu dilakukan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari gitu, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, jenis ekonomi yang dikelola sendiri itu yang pertama adalah petani. Nah, teman-teman pasti tahu petani itu apa ya? Sebagian besar penduduk pedesaan pekerjaannya sebagai petani. Hasil pertanian yang dihasilkan bermacam-macam. Adapun hasil pertaniannya antara lain bisa padi, jagung, kedelai, ubi jalar, singkong, ataupun sayuran. Petani mendapatkan penghasilan setelah menjual hasil panennya. Petani di daerah dataran rendah biasanya menanam padi dan palawija. Petani di daerah dataran tinggi biasanya menanam sayuran dan buah-buahan. Nah, petani ini adalah termasuk jenis usaha ekonomi yang dapat dikelola sendiri. Jadi, siapapun boleh jadi petani, siapapun boleh menjadi seorang petani. Kita misalnya mempunyai lahan yang luas atau misalnya pesawahan. Nah, jadi petani ini kita boleh siapapun gitu dan bisa dikelola oleh perorangan gitu. Kemudian selain petani, ekonomi yang dikelola sendiri juga adalah yang kedua yaitu peternak. Nah, peternak ini adalah orang yang pekerjaannya beternak gitu. Orang yang pekerjaannya berternak disebut peternak gitu. Kegiatan berternak ini merupakan kegiatan memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak. Gitu. Hewan ternak dapat digolongkan menjadi 3, yaitu hewan ternak besar, hewan ternak kecil, dan unggas. Hewan ternak besar adalah seperti sapi, kerbau gitu ya, dan ataupun kuda. Adapun hewan ternak kecil seperti kambing dan kelinci. Nah, ada juga unggas teman-teman. Kalau unggas itu ya contohnya seperti ayam, bebek, kalkun, burung puyuh gitu kan, dan yang lain-lainnya. Nah, hewan ternak ini dibudidayakan untuk diambil hasilnya. Misalnya itu daging, telur, ataupun dari susunya juga. Nah, peternak juga ini termasuk kepada salah satu jenis usaha ekonomi yang dapat dikelola sendiri. Artinya siapapun itu boleh jadi peternak gitu. Kita mempunyai lahan yang besar misalnya, membuat kandang, terus menyediakan makanannya gitu. Nah, itu peternak. Kemudian yang ketiga adalah pedagang. Nah, ini banyak sekali ya di sekeliling kita orang yang menjadi pedagang. Karena pedagang ini masuk kepada salah satu jenis ekonomi yang bisa dikelola sendiri atau bisa didirikan sendiri. Jadi siapapun boleh jadi pedagang gitu. Nah, pedagang adalah orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang. Pedagang bekerja di pasar, di toko ataupun di warung. Bahkan kadang bisa di rumah sendiri gitu ya.
Ada pula pedagang yang berdagang dengan cara berpindah tempat. Nah, ada ya, misalnya pedagang asongan dan pedagang kaki lima. Mungkin teman-teman sering lihat ya di jalan-jalan gitu kan. Dia bisa berpindah tempat dari lampu merah satu ke lampu merah yang lain misalnya gitu. Atau pedagang asongan di jalanan, pedagang kaki lima yang berjejeran gitu. Nah, jenis dagangan yang dijual itu antara lain bisa pakaian, alat-alat pertanian, barang elektronik, pupuk, dan bahan bangunan. Jadi, pedagang itu bisa menjual apa saja gitu ya. Kemudian, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Penduduk menjual dan membeli barang di pasar. Kegiatan itu disebut jual beli. Misalnya makanan dari tumbuhan dan hewan. Nah, yang pasti pedagang ini pun barang yang dia hasilkan awalnya bisa berupa dari petani ataupun dari peternak gitu. Kalau petani dan peternak itu mungkin penyedia bahan. Tapi kalau pedagang ini yang menyalurkan gitu. Jadi udah berupa barang yang bisa dijual gitu. Nah, selanjutnya di sini teman-teman di halaman 84 ada kotak yang berwarna hijau, ada kotak yang berwarna biru, dan yang terakhir ada kotak yang berwarna kuning. Tugasnya apa? Di sini teman-teman mengidentifikasi usaha perorangan. Carilah 3 usaha yang dimiliki perorangan yang ada di lingkunganmu. Carilah informasi apa yang diusahakan dalam usaha kelompok tersebut dan bagaimana proses produksi usahanya. Tuliskan dalam kolom yang disediakan. Nah, kan kalau teman-teman nggak perlu nih buat nanya ke luar rumah, misalnya masih tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, teman-teman boleh mencatat di sana nama usaha keluarganya aja. Misalnya usaha ibunya, atau boleh juga usaha tantenya, keluarganya, dan yang teman-teman tahu aja gitu. Jadi nggak perlu untuk menanyakan atau mencari informasi di luar rumah. Jadi boleh mencatat usaha keluarganya saja. Nah, contoh ya, Bunda contohin. Misalnya nama usahanya itu pedagang baju atau pedagang pakaian. Pedagang pakaian, nama usahanya misalnya pedagang pakaian. Lalu benda atau jasa yang diusahakan. Nah, ini pasti berupa benda ya, karena pedagang atau penjual pakaian yang dijual adalah berupa benda, yaitu pakaian gitu. Entah dia baju, jilbab, ataupun rok, celana, dan yang lain-lain gitu. Benda atau jasa yang diusahakan. Bentuknya tuh bendanya benda apa? Ya kan, tadi yang seperti Bunda sebutkan, misalnya jilbab, baju, terus rok atau celana, jaket, dan yang lain-lain. Nah, itu di sana benda atau jasanya ditulis seperti itu. Kemudian proses produksinya. Nah, bagaimana proses produksinya sehingga barang itu atau yang dijual itu sampai ke konsumen gitu, sampai ke pembeli. Nah, proses produksinya bisa dicatat juga, misalnya karena tadi nama usahanya adalah penjual pakaian, dia membeli pakaian sejumlah banyak gitu ya, entah itu celana ataupun rok ataupun baju. Kemudian dijajakan di pasar, ya, di toko ataupun berpindah-pindah tempat atau di rumah sendiri. Lalu bertemunya dengan seorang pembeli. Nah, gitu. Itu proses produksinya. Atau teman-teman mau mencatatkan dari mulai pembuatannya gitu kan, pembuatan pakaian itu bagaimana juga boleh gitu. Jadi terserah ya. Jadi mau dari mulai pembuatannya atau langsung proses produksinya aja gitu ya. Di sana nama usaha, benda atau jasa yang diusahakannya apa, kemudian proses produksinya. Nah, contoh lain misalnya nama usahanya ini adalah penjual makanan. Nah, berarti benda atau jasa yang diusahakan apa? Berupa makanannya makanan apa? Misalnya mau lebih spesifik teman-teman. Makanan gorengan, boleh ya. Nah, proses produksinya bagaimana? Sehingga gorengan itu sampai ke pembeli gitu, dari mulai cara membuatnya dan yang lain-lainnya. Simpel-simpel aja, nggak usah yang ribet-ribet ya, yang dituliskannya, simpel aja gitu kan. Nama usaha,
benda atau jasa yang diusahakan, kemudian proses produksinya apa. Teman-teman isi sebanyak 3 kolom ya, dengan nama usaha yang berbeda-beda. Oke, nah selanjutnya teman-teman, kalau tadi kan jenis usaha yang dikelola sendiri, ada juga usaha ekonomi yang dikelolanya secara kelompok, gitu, secara berkelompok. Yang pertama ada yang namanya firma atau perusahaan persekutuan. Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. Pemilik firma mempertaruhkan seluruh harta kekayaannya untuk mendukung usaha. Jika salah seorang dari anggota mempunyai utang atas firma, utang tersebut ditanggung oleh anggota dengan mempertaruhkan seluruh hartanya. Biasanya, firma didirikan oleh anggota keluarga atau orang yang berteman akrab. Oleh karena itu, di antara mereka telah ada perasaan saling percaya. Nah, ada juga nih teman-teman, jenis ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Yang pertama itu adalah firma. Nah, kalau firma juga ini didirikan oleh beberapa orang. Lalu modalnya ini dihasilkan dari hartanya masing-masing, dari kelompok itu sendiri gitu. Misalnya dalam satu firma ini didirikan oleh 5 orang, maka modal yang dikeluarkan juga dari 5 orang tadi gitu. Kemudian jika ada kerugian ataupun berupa utang piutang, nah itu ditanggung bersama oleh anggota firma tersebut gitu. Jadi untung ruginya ditanggung bersama oleh anggota firma tersebut gitu. Dan yang pasti biasanya kalau firma ini didirikan oleh anggota keluarga misalnya atau teman akrab, karena memang harus ada rasa saling percaya gitu. Kemudian yang kedua ada juga yang namanya perseroan terbatas atau PT. Nah, mungkin teman-teman sering ya lihat tulisan PT, misalnya tulisan PT apa gitu ya, PT Sumber Jaya atau yang lain-lainnya lah ya, itu PT banyak ya. Nah, PT itu apa? Perseroan terbatas adalah suatu usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara membeli saham. Sama ya, ini juga dihimpun dari beberapa orang gitu. Karena di sana di atas juga judulnya adalah yang dikelola oleh kelompok. Jadi, pemilik saham sama dengan pemilik PT. Jika perusahaan mempunyai utang, jaminannya hanyalah kekayaan milik PT. Gitu. Kalau firma itu ditanggung bersama oleh kelompok yang ada di firma itu, kalau PT ini kalau misalnya ada kerugian atau utang piutang, jaminannya hanyalah kekayaan milik PT. Jadi yang didirikan di PT-nya itu aja gitu. Tidak bersangkutan dengan harta pribadinya gitu. Jelasnya, kekayaan pribadi pemilik saham tidak dapat dijadikan jaminan atas utang perusahaan, gitu. Hal itulah yang membedakan PT dengan firma dan perusahaan perorangan. Itu ya teman-teman, ada yang namanya juga PT atau perseroan terbatas. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah persekutuan komanditer. Atau di sini disingkatnya adalah CV. Oh, ada ini teman-teman, CV itu singkatan dari bahasa Inggrisnya ya. Nah, CV ini memiliki 2 macam anggota, yakni anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif bertanggung jawab penuh dengan mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Tanggung jawab anggota pasif hanya sebatas pada jumlah modal yang ditanamkan dalam persekutuan komanditer. Nah, jadi kalau CV ini teman-teman, jadi ada 2 anggota, ada anggota aktif, ada anggota pasif gitu, di mana masing-masing mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Kalau anggota aktif ini dia bertanggung jawab penuh gitu dengan mempertaruhkan seluruh kekayaannya dia. Tapi kalau anggota pasif ini hanya sebatas jumlah modalnya aja gitu, yang ditanam atau disimpan di anggota aktif tadi gitu. Kemudian yang keempat ada yang namanya koperasi. Nah, kalau koperasi mungkin pasti sering ya teman-teman juga dengar, termasuk di sekolah kita juga
di Borces ada juga koperasi. Koperasi itu apa? Koperasi ini adalah badan usaha di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mengapa? Hal itu karena koperasi didirikan atas dasar usaha bersama dan berdasarkan kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha penting bagi perekonomian bangsa. Koperasi didirikan oleh dan untuk masyarakat. Didirikan oleh masyarakat, lalu untuk masyarakat juga, gitu. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1, bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan, gitu ya. Bentuk perekonomian, kata koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation, artinya kerja bersama. Koperasi mengandung arti kerja bersama. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan, atas asas kekeluargaan. Pengertian koperasi adalah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, jadi itu ya, tadi bedanya ada firma, ada PT, CV, ada juga koperasi. Teman-teman nanti boleh digarisbawahi kira-kira hal mana saja yang penting dari keempat informasi tadi. Nah, kemudian ini dia di halaman 86 mendiskusikan pernyataan. Di sini ada beberapa pernyataan, ada kolom pernyataan, kemudian ada kolom B atau S, benar atau salah. Kemudian koreksinya itu seperti apa? Gitu. Misalnya yang nomor 1, CV memiliki 3 macam anggota, yakni anggota aktif, anggota pasif, dan anggota netral. Benarkah dari pertanyaan nomor 1 bahwa CV ini mempunyai 3 macam anggota? 3 atau 2 tadi ya, teman-teman bisa dilihat. Oh, berarti salah. Nah, teman-teman tulis salah. Koreksinya apa? Berarti koreksinya CV hanya memiliki 2 anggota, yaitu anggota pasif dan anggota aktif. Gitu ya. Jadi pernyataannya apa? Kemudian menurut teman-teman benar atau salah sesuai dengan teks yang tadi dari firma, PT, CV, dan koperasi. Kemudian koreksinya atau yang benarnya itu seperti apa? Kalau salah berarti teman-teman harus benarkan. Kalau misalnya udah benar ya udah nggak usah. Gitu ya. Itu dia tugasnya. 2 tugas tadi yang ada di halaman 86 dan ada juga di halaman 84. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari Bunda Yani. Semoga dapat dipahami. Bunda Yani tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.